Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi yang terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi gitu. Telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik atau e-learning atau pembelajaran daring atau online merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari Kang Faisal, yaitu tentang teaching the distance learning atau pengajaran efektif dalam pendidikan jarak jauh. Yang pertama, definisi pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah metode pendidikan di mana pelajar secara fisik dipisahkan dari guru dan lembaga yang meresponsi instruksi ini dapat digunakan sendiri atau dalam hubungannya dengan bentuk pendidikan lain, termasuk pengajaran tatap muka. Yang kedua, bentuk pendidikan jarak jauh. Dalam bentuk aslinya, guru yang menggunakan pendidikan jarak jauh itu melakukan pelajaran ke tempat terpencil dan mengajar di kelas atau berkorespondensi dengan siswa melalui surat, telepon, atau mesin fax. Studi individual telah menjadi metode untuk menjangkau siswa terpencil selama beberapa tahun atau beberapa waktu. Yang ketiga itu adaptasi. Pendidikan jarak jauh dapat digunakan untuk beberapa aspek dari sebagian besar disiplin ilmu. Sebagai contoh, itu beberapa institusi pendidikan tinggi telah mengembangkan program sertifikat, program sarjana, program pascasarjana di bidang kesehatan dan pendidikan jasmani yang disampaikan dengan metode pendidikan jarak jauh. Yang keempat, itu mengajar dan belajar efektif jarak jauh. Pendidikan jarak jauh menentukan perubahan perilaku baik bagi guru maupun pelajar. Siswa yang berhasil mengembangkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dita Rizky Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek of instruction atau aspek instruksi. Instruksi adalah interaksi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan pembelajar dengan cara tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Hanya menerbitkan halaman web dengan tautan ke halaman lain. Nah, aspek-aspek tersebut yaitu diantaranya yang pertama, memotivasi pembelajaran, yang kedua, menjelaskan apa yang harus dipelajari, yang ketiga, ingat pengetahuan sebelumnya, yang keempat, menyajikan materi yang akan dipelajari, yang kelima yaitu memberikan bimbingan belajar, yang keenam yaitu keterlibatan aktif, yang ketujuh, memberikan umpan balik, yang kedelapan yaitu pengujian atau yang disebut dengan testing, dan yang terakhir yaitu memberikan pengayaan atau remedial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan presentasinya. Untuk selanjutnya yaitu tentang teknologi consideration, yaitu pertimbangan dalam teknologi. Nah, hal apa saja pertimbangan dalam memilih teknologi yang tepat untuk digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Nah, 5 pertimbangan utama ini sangat efektif ya untuk menunjang pertimbangan teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama itu relevansi ya, atau di mana materi itu memiliki hubungan yang kuat dengan kurikulum atau topik yang Anda gunakan. Yang kedua itu adalah navigasi ya. Navigasi di mana kemudahan daripada penggunaan dan kurva belajar yang rendah adalah apa yang Anda cari ketika Anda mencoba suatu alat baru. Yang ketiga, kostumisasi. Yang keempat, interaksi. Yang kelima, aksibilitas. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang harus Anda pertimbangkan sebelum segera menerapkan teknologi baru. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memulai ataupun pertimbangan dalam menerapkan teknologi baru ialah di mana kita harus mencari kejelasan yang lebih besar ataupun observabilitas adalah aspek penting untuk teknologi baru. Yang kedua, evaluasi pilihan. Untuk selanjutnya yaitu lihatlah daripada pengembalian investasi, terus pertimbangan keamanan cybernya diperhatikan, lihat untuk juga untuk menyelesaikan segala sesuatu, lihatlah kembali keunggulan komparatif jangka panjang maupun jangka pendek, memahami pelanggan lebih baik. Ya, baik, terima kasih. Itu mungkin dari saya. Untuk selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Komar, yaitu tentang policy issues related to teaching at distance, yaitu tentang pemerintahan daerah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam membantu sekolah-sekolah tanpa harus mengganggu inisiatif dari pemerintahan pusat. Selain menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau disebut dengan BOS yang sudah ada, Dinas Pendidikan daerah harus menyediakan dukungan dana dan paduan teknis lebih lanjut bagi sekolah-sekolah di daerah mereka, seperti misalnya akses ke studio rekaman dan perlengkapannya. Guna melancarkan adopsi pembelajaran jarak jauh, panduan semacam itu sebaiknya tidak merupakan sekolah-sekolah komunitas swasta akan terganggu, misalnya dalam kuliah itu akan terganggu materinya, akan lebih buruk kalau misalkan terjadi kayak gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.